Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jal, yang mana kita berharap apa yang kita lakukan ini adalah sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan dari kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan membahas kitab ya Syarhus Sunnah lil Imamil Barbahari rahimahullahu taala, Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Ya, ini kitab Syarhu Sunnah ulama-ulama terdahulu yang saya bawakan dengan membawa dua penjelasan dari para ulama, di antaranya Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala dari kitab beliau Ithaful Qari bita'liq ala Syarhis Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Kemudian yang kedua diambil dari syarah Syekh Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala dari kitab beliau Aunul Bari bi bayan ma tadammanahu Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan sedikit menyinggung tentang keislaman seseorang, kualitas agama seseorang dilihat dari seberapa jauh penghambaan dia dari mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga dilihat dari bagaimana penilaian dia terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum melangkah lebih jauh, kita sebutkan redaksi yang dibahas atau ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wa'alam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu la yatimmu islamu abdin hatta yakuna muttabi'an wa musaddiqan musallima. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa tidak sempurna Islam seseorang sampai dia muttabi'a, mengikuti, yakni mengikuti ajaran Nabi SAW,
wa musaddiqa, membenarkan yang dibawa oleh Nabi SAW, musallima, tunduk dan patuh terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faman za'ama annahu baqiya syai'un min amril Islam lam yakfinahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad kadzdzabahum. Barang siapa yang mengira ada dari ajaran Islam yang belum disampaikan kepada kita lewat para sahabat Nabi SAW, ini tentang masalah sahabat, oleh para sahabat Nabi SAW, artinya para sahabat tidak menyampaikan semuanya kepada kita, faqad kadzdzabahum, sungguh dia telah mendustakan para sahabat Nabi SAW yang mana mereka adalah perawi agama ini, yang meriwayatkan, yang mentransferkan Islam kepada kita semua. Wa kafa bihi furqatan wa ta'nan alaihim, dan cukuplah itu sebagai celaan dan hinaan ya terhadap para sahabat Nabi SAW, ya tuduhan dusta. Fahuwa mubtadi'un dhalun mudillun muhdithun fil Islam ma laysa minhu. Maka orang yang seperti ini agamanya tidak baik, yang sudah menuduh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mereka yang belum menyampaikan agama Islam secara totalitas, dituduh atau diberi label mubtadi', yakni ahlu bid'ah, bukan ahlu sunnah. Ya, dhalun mudil, sesat dan menyesatkan manusia. Ya, muhdithun fil Islam, dia telah berbuat suatu perkara yang baru, ajaran baru dalam Islam, yang mana itu bukan bagian dari Islam sama sekali. Karena dalam Islam menuntut kita untuk mengikuti manhajnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala seorang tidak mengikuti manhaj sahabat, maka dia pasti akan mengikuti manhaj selain sahabat, yang mana manhaj selain sahabat tidaklah di atas kebenaran. Kebenaran datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka orang-orang yang menimba ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, itu redaksi yang kita akan bahas insyaallah sampai waktu Isya. Lihat kata Syekh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, la yatimmu islamul abdi hatta yakuna muttabi'an wa musaddiqan wa musallimah. Tidaklah seorang itu dianggap baik Islamnya sampai dia mengikuti, membenarkan dan tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita katakan, kata para ulama, la yakunu mu'minan, bahkan sampai ke derajat dia tidak dikatakan sebagai seorang mukmin apabila tidak muttabi' wa musaddiq wa musallim. Dia tidak mengikuti, tidak tunduk dan tidak patuh atau tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Bukan hanya Islamnya yang tidak sempurna, bahkan bisa jadi tidak dikatakan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada para rasul alaihi salatu wassalam, sampai dia membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar membenarkan, mengikuti, mengamalkan, dan sekaligus tunduk dan patuh terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa ditafsil, diperinci seperti ini? Karena masing-masing memiliki acuan dan memiliki kinerja. Orang bisa jadi ya musaddiq, percaya, tapi belum tentu mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang bisa jadi mengamalkan sunnah, tetapi bisa jadi itu karena terpaksa. Makanya disebutkan musallima. Apa makna musallim? Tunduk dan patuh serta ridho terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila ada pada diri seorang hamba 3 poin ini, muttabi'a, mengikuti,
berusaha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi, dari perkataannya, dari perbuatannya, dari keputusan-keputusannya yang mana itu dianggap sebagai ajaran yang harus diikuti, maka ini bagian dari implementasi keislaman seorang hamba, dari aplikasi keislaman seorang hamba. Karena makna Islam adalah apa? Berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah, di antara ketentuan Allah adalah kita diperintahkan untuk mengikuti siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ata'ar rasula faqad ata Allah, kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Saya bawakan di sini penjelasan Syekh Rabi hafizahullah taala, di sini sangat detail sekali ya. Di Syekh Shalih Fauzan ini sangat singkat, maka ada faedah yang bisa kita ambil. Kata beliau, bal la yakunul abdu mu'minan illa idza tawaffarat hadhihi sifat. Seorang tidak dikatakan sebagai mukmin yang baik sampai tercukupi olehnya beberapa sifat. Ya, beberapa sifat. Yang pertama, beriman kepada apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana iman, rukun iman yang 6 semuanya terkumpul di sini dan semuanya diajarkan oleh Nabi SAW. Iman kepada Allah Azza wa Jal, iman kepada asma dan sifat Allah Azza wa Jal, mengimani tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir, ya, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, ya, beriman kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jal. Bukan berarti beriman kepada kitab-kitab Allah ya menyamakan ya kitab-kitab Allah yang terdahulu dengan Al-Quran, sebagaimana sekarang yang sedang viral. Ada seorang dai yang menyamakan bahwasanya Injil yang sekarang itu sama dengan Al-Quran. Ini kesesatan yang nyata. Ini Allah menyingkap orang, ya, menyingkap aib seseorang agar semua tahu bahwasanya ini orang nggak benar, tidak di atas manhaj salaf, tidak di manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana seorang dai, seorang juru dakwah yang mengatakan Nasara sama dengan Islam? Ajaran tentang Injil, ajaran Injil dan ajaran Al-Quran sama. Hadza pembodohan umat. Hadza namanya dusta terhadap umat, terhadap Islam. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu, berdusta atas nama Nabi SAW. Ini nggak main-main. Dan disingkap ini semua orang. Ya, sama Allah dibuka semua biar semua terbelalak. Makanya para followersnya, ya, para pengikutnya mudah-mudahan sadar. Ya, tidak fanatik buta terhadap orang seperti ini. Lihat, Islam sama dengan Nasara. Padahal Allah mengatakan inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan kata Allah, barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak diterima amalannya dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Dia mengatakan bahwasannya Islam sama dengan Nasara. Nah, Nabi Isa di persepsi Nasara yang sekarang itu sama dengan Nabi Isa di mata kacamata Islam. Abadan. Ini sangat jauh sekali antara timur dan barat, tidak bakal sama. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Falladzi nafsi biyadi, la walladzi nafsu Muhammadin biyadi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun, thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan demi jiwa Muhammad yang berada di dalam genggamannya, ya, tidak mendengar seorang tentang risalahku dari umat ini, baik itu dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian mati dalam keadaan tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, kata Nabi SAW, maka kecuali dia sebagai penghuni api
neraka jahanam. Lihat, udah jelas, hitam di atas putih. Ya, A, B, tidak ada yang abu-abu. Ya, toleransi, jangan mengajarkan Islam tentang toleransi. Islam sudah mengajarkan toleransi 14 abad. Ya, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Yang namanya toleransi adalah membiarkan orang lain dengan agamanya, tidak mengganggunya. Ya, tidak bersama-sama dalam masalah beribadah. Ini beribadahnya di gereja, bahkan sampai sholawatan di gereja. Ini namanya bukan toleransi, tapi kolaborasi bersama-sama. Ini namanya toleransi yang kebablasan. Sebagian orang di negeri ini karena saking takutnya dibilang anti toleransi sampai kebablasan, menggadaikan akidahnya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini apabila ada seorang yang mengatakan agama Islam sama dengan agama yang lain, ini terjatuh dalam lembah kekufuran waliyadzubillah, karena menyamakan agama dengan agama yang lain. Padahal jelas dalam Islam agama yang satu-satunya diridhoi dan dicintai oleh Allah dan diterima adalah agama Islam. Maka perhatikan masalah ini ayyuhal ikhwah, sehingga antum tidak mengambil ilmu dari orang-orang yang seperti ini, yang hobinya hanya untuk mencari ridho seluruh manusia, bukan ridhonya untuk dalam rangka mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mencari ridho manusia, ya, ridho nasi ghayatun la tudrak, wa ridho Allahi ghayatun la tutrak, fa'adrik ma la yutrak, watruk ma la yudrak. Dalam sebuah pepatah disebutkan ridho Allah itu sebuah misi yang harus digapai, dan ridho manusia sebuah misi yang mustahil untuk digapai. Maka jauhilah, tinggalkanlah sesuatu yang mustahil dan gapailah sesuatu yang wajib untuk digapai, yaitu ridha Allah azza wajalla. Gampang mendapatkan ridha Allah, Anda melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini ridha Allah. Adapun ridha manusia mustahil Anda bisa menggapai ridha manusia. Anda menjadi orang baik akan dicemooh sama orang-orang buruk. Anda menjadi orang buruk akan dicemooh sama orang-orang baik. Anda menjadi liberal akan dicemooh sama orang-orang yang beragama Islam di atas Al-Quran dan Sunnah faham salaf. Anda menjadi seorang yang bermanhaj salaf akan dicemooh oleh orang-orang ahlu bid'ah, dan itu sudah menjadi sunnatullah. Makanya kalau ada orang yang berusaha menggapai atau menggadaikan akidahnya dalam rangka toleransi, padahal itu bukan toleransi, kolaborasi, maka ini sungguh dia telah mencampur adukkan antara hak dan yang batil. Ini sangat mustahil untuk digabungkan. Kaif agama musyrik digabung menjadi agama dikatakan sama katanya ajarannya dengan ajaran tauhid. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian sifat yang kedua adalah seorang dikatakan beriman kepada Allah azza wa jal an yakuna muttabi'an lima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia berusaha mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang dari Nabi sallallahu, baik itu dari sisi akidahnya diambil, manhajnya juga diambil, ibadahnya juga diambil, akhlaknya diambil, ya. Semua tentang sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil, ya. Bukan dari imam-imam tertentu yang tidak mengambil dari sunnah Nabi SAW. Saya ngambilnya yang ini saja. Kalau akidah saya ngambilnya akidah ini. Kalau fikihnya ini. Tidak. Semuanya harus bersumber dari Nabi SAW. Ya, bukan kepada para imam, dinisbatkan kepada imam. Karena kita ditanya seberapa jauh nanti penghambaan kita dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Anda tidak dikatakan kenapa Anda menyelisihi, misalkan sebagai contoh, mengapa Anda menyelisihi Imam Syafi'i dalam masalah ini? Mengapa Anda menyelisihi Imam Ahmad? Ya, mengapa Anda menyelisihi Syekh bin Baz? Mengapa Anda menyelisihi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Mengapa Anda menyelisihi Syekh Albani? Tapi Anda akan ditanya, mengapa Anda menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kita hanya panutannya dan barometernya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak, ibadah, manhaj, semuanya
bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tidak hanya Al-Quran saja, Al-Quran tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan sunnah Nabi SAW. Harus, jika ada dua poin ini, maka dia layak dikatakan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berislam dan beriman dengan iman yang sempurna. Semoga dia mendapatkan kesempurnaan sampai diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang mana itu wasiat Allah kepada kita semua, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati, kata Allah, kecuali dalam berserah diri, dalam rangka berislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak tebang pilih. Saya kalau hadisnya mutawatir, Ustadz saya ambil. Kalau hadisnya ahad, hadisnya yang bukan mutawatir, tidak diambil. Ini caranya bukan cara ahlus sunnati wal jamaah. Ini cara orang-orang yang tersesat. Ya, sebagian lagi saya cukupkan dengan Al-Quran saja, adapun sunnah tidak, karena sahabat khawatir bisa salah. Maka yang seperti ini bagaimana dia bisa salat, bagaimana dia bisa berpuasa, bagaimana dia bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara detail. Sekarang di Al-Quran disebutkan nggak secara detail tentang salat? Tidak, hanya perintah untuk menegakkan salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, tunaikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Adapun salat dijelaskan secara terperinci oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mulai salam sampai terakhir bacaan ruku, bacaan sujud, ya, zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, semuanya dijelaskan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Di antaranya, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan dari Rabb kalian, wa la tattabi'u min duni, dan jangan ikuti selainnya yang menjadi awliya, wali-wali Allah, qalilan ma tadhakkarun. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am 153, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Yani ikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tattabi'us subul, dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Lihat kalimatnya subul, kelompok-kelompok yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya gariskan. Jadi barometernya kita adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Itu yang sudah mendapatkan rekomendasi, dan ini harga mati. Dan ini tidak bisa ditoleransi, harus mengikuti. Jika Anda ingin selamat, maka ikutilah jalan ini. Ya, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum. Kalau engkau mengikuti jalan-jalan yang lain, maka engkau akan tersesat. Ya, dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Kemudian dari hadis Nabi, perintah untuk mengikuti, bahkan wajib mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku, yakni umat ijabah yang muslim, ya, akan masuk surga, kata Nabi. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, pengikutku akan masuk surga kecuali man aba, yang enggan. Artinya yang enggan masuk surga. Disuruh masuk surga nggak mau. Kalau bahasa kita ini orang bahlul amat, disuruh masuk surga nggak mau. Ya, akhirnya para sahabat heran ini bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba?
Ya Rasulullah, siapa yang ya'ba, yang enggak mau, yang enggan masuk surga? Maka kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, mentaati perintahku, maka dia masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa bermaksiat kepadaku, membangkang perintahku, tidak mau mengikuti ajaranku, sunnah-sunnahku, dikabarkan kepadanya ini dalilnya, ini sunnahnya, enggak kan kiai saya mengatakan ini, saya sih ngikutin pendapat ulama A saja, ulama B, ulama C yang terang-terangan menyelisihi apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang semacam ini terancam faqad aba, maka dia telah enggan untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi barometer keselamatan masing-masing kita, seberapa jauh aplikasi Anda mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah di sini bukan di bawahnya wajib yang di pembahasan fikih, apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Bukan pembahasan itu. Akan tetapi sunnah di sini adalah agama, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara totalitas. Taib, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di sini Al-Imam Barbahari menyinggung tentang para sahabat. Karena banyak di antara manusia kaum muslimin yang menisbatkan dirinya muslim Islam, banyak yang tidak benar pemahaman mereka terhadap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, faman za'ama, oleh karenanya maka man za'ama annahu qad baqiya syai'un min amril Islam lam yakfunahu ashabu Rasulillah faqad kazzabahum. Maka barang siapa yang menyangka bahwasanya ada ajaran Islam yang belum sempurna, artinya belum sampai kepada kita, karena tadi kita diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang namanya mengikuti dengan tidak bisa dilakukan kecuali dengan belajar dengan ilmu, dalam rangka supaya kita bisa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat kata Al-Imamul Barbahari, man za'ama annahu baqiya syai'un min amril Islam lam yakfunahu ashabu Rasulillah faqad kadzdzabahum. Barang siapa yang mengira bahwasanya ada ajaran Islam yang belum dijelaskan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini dia telah berdusta atas nama para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kafa bihadza furqatan wa ta'nan alaihim. Bahkan ini sudah dikatakan tuduhan keji, celaan kepada para sahabat. Maka orang seperti ini adalah orang mubtadi'un dhalun mudillun muhdits fil islami ma laysa minhu. Orang ini adalah orang yang buruk, orang yang bukan bermanhaj ahlus sunnah, orang yang bermanhaj ahlu bid'ah, karena dia telah menuduh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita sangat kenceng sekali terhadap masalah para sahabat Nabi? Karena para sahabat Nabi adalah simbol agama Islam. Para sahabat Nabi adalah garda terdepan tentang masalah penyebaran Islam. Sehingga jika ada orang yang ngutak-ngutik garda terdepan, sejatinya mereka ingin memutus hubungan kita dengan sumber Islam, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana menyampaikan wahyu. Bisa dipahami. Kita tidak tahu hadis kecuali dari sahabat. Kita tidak tahu sunnah kecuali dari sahabat. Bahkan kita nggak tahu Al-Quran kecuali dari para sahabat. Nah, mereka menginginkan agar Islam ini rapuh dengan cara apa? Menggunting pitanya dari mana? Dari belakang. Mana telinganya di sini? Mereka ingin menuduh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, namun nggak bisa, nggak berani. Karena akan ketahuan aibnya, maka diguntinglah dari belakang, yaitu dicelak para sahabat Nabi SAW. Ada modusnya, ada tujuannya, agar mereka bisa berkreasi, berimajinasi, berinovasi dalam beragama.
agar bisa ngarang indah, bisa beragama, kalau kata orang sini sekarpe dewek. Ya, sehingga nggak mau itu Al-Quran dipinggirkan, hadis dipinggirkan, alergi. Makanya sebagian mereka ketika disebutkan kalimat bid'ah langsung panas kupingnya. Kenapa? Karena menyinggung mereka secara langsung. Karena ini barang dagangan mereka. Makanya mereka berani ngutak-ngutik sahabat. Sahabat belum menyampaikan ini, sehingga dijadikan sebagai hujjah. Ini adalah ajaran agama, ini adalah dari sunnah Nabi SAW. Bahkan mereka berani berdusta atas nama Nabi SAW. Waliyadzubillah. Ya, padahal Nabi mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia telah menyiapkan tempat duduknya, telah mengambil tiket tempat duduknya di neraka jahannam, waliyadzubillah. Jadi itu ayuhal ikhwah, kenapa sih ada golongan yang hobinya merendahkan sahabat? Tujuannya adalah untuk memperburuk citra Islam, sehingga orang yang berani ya mengkritisi para sahabat, maka dialah orang yang buruk. Ya, tuduhlah agamanya, karena dia tidak menginginkan kecuali keburukan, waliyadzubillah. Karena para sahabat ini adalah mereka orang-orang yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya alaihim salatu wassalam. Ya, dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum, Allah telah memuji mereka di dalam Al-Qur'an dengan gelar radhiyallahu anhum, dan mendapatkan surga di surat Taubah ayat 100. Ya, wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Intinya di ayat ini Allah memuji mereka para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, ya, dengan gelar Allah telah meridhoi mereka dan telah menyiapkan surga bagi mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dan kita mungkin ada porsinya di sini, masih ada lowongan agar bisa mengikuti jalan para sahabat sehingga mendapatkan gelar radhiyallahu anhum nanti di akhirat dan mendapatkan surganya. Kalau di dunia mereka sudah dapat radhiyallahu taala anhum, kalau kita tidak ada jaminan. Nah, jaminannya adalah diri kita sendiri dengan mengikuti manhaj mereka. Ini lihat, artinya dalam Islam nggak main-main. Bahkan Allah mengancam orang yang tidak mau mengikuti jalan para sahabat dengan masuk neraka. Dalam surat An-Nisa ayat 115 Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya, barang siapa yang membangkang terhadap Rasul, kemudian wa yattabi min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah tahu ini adalah huda, petunjuk, ini adalah sunnah Nabi SAW, masih tetap membangkang, dikritisi, oh saya nggak percaya, oh pikiran saya nggak nyambung ini, kayaknya hadisnya nggak sahih ini. Ya, kenapa? Akal saya nggak masuk. Pakai akal. Lihat, hadis wahyu disamakan dengan akalnya dia yang belum paham agama dan nggak mau belajar, kemudian akal saya mengatakan nggak masuk. Siapa ente sampai berani mengkritisi hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lihat, dikritisi orang-orang ini tetap membangkang, tujuannya untuk mengikuti hawa nafsunya. Ya, apalagi seorang dai yang sudah paham ilmu agama sampai mengatakan agama Islam sama dengan agama yang lain. Waliyadzubillah, ini adalah kekufuran yang nyata. Ya, lihat kata Allah, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya bukan orang-orang yang beriman. Ayat ini diturunkan, tidak ada yang beriman kepada Nabi kecuali siapa? Para sahabat. Artinya mereka tidak mengikuti manhajnya sahabat, jalannya sahabat dalam beragama. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia dengan kesesatannya.
Mungkin gak diazab dulu di dunia? Enggak. Gak dikasih hukuman? Enggak. Yang mengatakan jenggotnya semakin panjang semakin goblok, padahal profesor doktor, ya, bodoh orang yang mencaci orang yang berusaha mengamalkan sunnah, dicaci maki sama orang bukan jahil yang paham agama. Lihat, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia dengan kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, kami akan ceburkan dia ke neraka jahanam. Hitung-hitungannya nanti di akhirat. Wa sa'at masira, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini kata para ulama kewajiban untuk bermanhaj dengan manhaj sahabat. Jika Anda ingin selamat di dunia dan di akhirat, selamat dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, maka hendaknya mengikuti manhaj para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh lihat, jadi sahabat gak main-main dalam Islam. Perkara mereka sangat azim, sangat besar, simbol agama. Ya, khairun nasi ba'dan nabi, sebaik-baik manusia ya setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di umat ini. Sehingga jika ada orang yang mau ngutang-ngutik para sahabat Nabi, dituduh agama mereka nggak baik, mereka adalah orang-orang fasik, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, tidak menyampaikan agama Islam dengan baik dan benar, bahkan sampai ada yang mengkafirkan mereka, maka kekafiran layak untuk mereka, lebih layak kepada mereka. Ibarat orang ingin memeluk gunung, ya, karena para sahabat adalah jibal rasikhat, jibal, gunung-gunung ilmu yang orang tidak bakal bisa untuk bisa menyainginya. Wal iyadzubillah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Walaupun dalam sunnah Nabi SAW banyak, ya, agar kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Iftaraqatil yahudu ala wahidatin wa sab'ina firqa, wa iftaraqatin nasara ala thintaini wa sab'ina firqa, wa iftaraqatil ummati ala thalathin wa sab'ina firqa, kulluha fin nari illa wahidah. Qalu wa mal wahidah ya Rasulullah, wa manil wahidah ya Rasulullah? Qal ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ya, kata Nabi SAW ketika menyebutkan hadis perpecahan umat, Yahudi 71 golongan, Nasoro 72 golongan, dan umatku terpecah menjadi 73 golongan. 72 terancam masuk neraka, satu yang selamat, kata Nabi. Satu yang selamat. Maka para sahabat bertanya, siapakah yang selamat? Ini pertanyaan yang luar biasa. Siapakah yang selamat? Para sahabat tidak mengatakan siapakah yang binasa, tapi siapakah yang selamat. Ini menunjukkan mereka bertanya dalam rangka untuk beramal. Ya, tidak seperti sebagian kita bertanya untuk ngetes, bertanya untuk tahu ini ustaznya gimana nih ngomongnya, kayaknya rada kurang lebih gitu ya. Ya, ditanya, dites dan lain sebagainya, atau untuk perbandingan. Lihat para sahabat, siapakah yang selamat ya Rasulullah? Karena mereka ingin mengamalkan ilmu. Maka jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu mereka yang berjalan di atas jalanku dan para sahabatku. Ini adalah manhaj. Artinya manhaj. Nabi tidak mengatakan mereka yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tidak, tapi mereka yang berjalan di jalanku dan jalannya para sahabat, caraku dan cara para sahabat. Karena bisa jadi orang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahamannya sendiri, ya, dengan pemikirannya sendiri, sehingga bisa sesat. Ini penting ayuhal ikhwah, kita bermanhaj dengan manhaj para sahabat Nabi SAW jika kita ingin selamat di dunia dan di akhirat. Karena ini sudah direkomendasikan oleh Allah dan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita break sebentar untuk mendengarkan azan kumandang Isya. Taib, ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sedikit kita melanjutkan beberapa poin tentang apa yang kita bahas tentang masalah sahabat Nabi SAW.
Berbicara masalah sahabat Nabi ini sangatlah luas pembahasannya, dan banyak para ulama, para masyayikh menyusun kitab tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedudukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Islam. Sehingga ya kalau kita ingin membahas poin-poinnya bisa kita bahas. Yang pertama, manhaj ahlus sunnah terhadap para sahabat Nabi SAW adalah mencintai mereka. Ya, mencintai para sahabat Nabi SAW, ya, mengakui tentang keutamaan mereka, karena tidak ada yang lebih baik daripada sahabat Nabi. Seberapa solehnya seseorang, ya, tidak ada yang lebih mengungguli sahabat Nabi SAW. Sebaik-baiknya tabi'in, ya, pada zamannya tidak ada yang melebihi fadilahnya, keutamaan salah seorang sahabi. Ya, salah seorang sahabi, enggak bakal. Karena sahabat adalah manusia yang terbaik di umat ini setelah siapa? Setelah Nabi SAW. Dan yang terbaiknya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Khulafa ar-Rasyidin, kemudian para sahabat 10 yang mendapatkan surga, kemudian para sahabat yang mengikuti perang Badar, dan seterusnya sampai sahabat Nabi SAW. Sahabat definisinya adalah mereka yang pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal di atas keimanan. Itu definisi sahabat. Walaupun melihat Rasulnya hanya sesaat, maka itulah dikatakan sebagai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka manhaj ahlus sunnah wal jamaah adalah mencintai sahabat, ya, kemudian mengakui tentang kefadilahannya, kemudian nataradda anhum, meridhoi mereka dengan berdoa radhiyallahu taala anhum. Ini sebagai bentuk adab kepada para sahabat, bukan malah disingkat RA. Ya, nanti apa ini RA? Orang nyangkanya ini Raden Ajeng, ya. Tapi sebagai bentuk adab kita kepada para sahabat, tulis radhiyallahu taala anhu. Atau mau nama masjid, mau nama sekolah, mau nama apa, tulis radhiyallahu anhu. Ya, Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seperti Madrasah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ditulis, jangan hanya RA, sebagai bentuk apa? Terima kasih kita kepada mereka atas jasa-jasanya yang luar biasa. Kalau bukan para sahabat, setelah Allah Azza wa Jalla, kita tidak bakal mengenal Islam. Kita tidak tahu tentang hidayah Islam. Makanya kita mencintai mereka sebagai bentuk terima kasih kita kepada mereka, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ahlus sunnah mengakui bahwasannya seluruh para sahabat itu udul, agamanya baik, diterima persaksiannya, perawiannya, periwayatannya diterima, tidak perlu dikritisi. Kalau sudah sahabat yang mengatakan, maka sami'na wa ata'na ketika menyebutkan tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun setelah sahabat mungkin bisa dikritisi, apakah si fulan ini thiqah, terpercaya, ataukah dia hafalannya buruk atau tidak. Ini dikritisi oleh para ulama hadis. Tetapi kalau sudah sahabat, udul mereka. Apa itu udul? Terpercaya, tidak usah dikritisi, karena mereka adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita bahas masalah ini, kita jadi tahu belangnya orang yang mengkritisi sahabat. Yang mengkritisi sahabat itu orang nggak benar. Yang mengatakan para sahabat agamanya tidak baik, maka orang ini agamanya tidak baik. Apalagi sampai mengatakan para sahabat ini fusak, orang-orang fasik, atau sampai orang-orang dikatakan mereka adalah telah murtad dari agama Islam, maka mereka yang murtad itu yang lebih didahulukan ketimbang mereka melemparkan kepada para sahabat. Makanya saya sebutkan di sini ada beberapa kelompok orang yang menghina para sahabat. Di antara yang pertama ini nomor 1 adalah Rafidhah Syiah. Ya, agama mereka dibangun dengan mencaci maki para sahabat. Agamanya mereka dibangun dengan atas nama kebencian kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua para sahabat kata mereka murtad.
kecuali hanya beberapa saja. Makanya para ulama menghukumi secara umum orang-orang seperti ini murtadun, karena telah memurtadkan orang-orang yang sudah dijamin masuk surga, mendustakan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Orang yang seperti ini agamanya agama yang rusak, karena agamanya Yahudi. Karena agama ini sebenarnya bukan kelompok, tapi agama baru. Ya, walaupun mereka menisbatkannya kepada Islam, agamanya Abdullah ibn Saba. Makanya sekte ini dikatakan Sabaiyah. Artinya yang mendeklarasikannya adalah Abdullah bin Saba, Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Yang tatkala itu dia mengadu domba kaum muslimin tentang masalah Utsman ibn Affan atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Ya, akhirnya terjadilah apa yang terjadi dalam sejarah. Ya, orang-orang yang seperti ini yang sampai mengkafirkan para sahabat, maka kekufuran akan balik kepada mereka. Karena Nabi SAW mengatakan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'at ahaduhuma au kama qala Nabi SAW. Ya, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, padahal dia tidak demikian, tidaklah kafir, maka kekufuran itu akan balik kepada orang yang mengatakannya. Hati-hati walaupun bercanda. Ya, nggak boleh kita mengatakan kepada fulan ya iblis, ya kafir, ya Fir'aun. Ya, ada tuh orang yang model kayak gini, yang lisannya la'an, syabab, syatan. Yang lisannya itu dikit-dikit la'natullah, la'ana abuk. Ya, ada tuh orang yang demikian, yang suka ngomong laknat, yang suka walaupun bercanda, walaupun laisa min qalbi, bukan dari hatinya. Ya, suka melaknat, suka mengotak-ngatik orang, kehormatan orang, ya, hadza kadzab, hadza dajjal, ya, ini nggak boleh. Akan kembali predikat itu kepada orangnya, walaupun sekali lagi bercanda. Ini adalah predikat kepada sesama muslim. Bagaimana predikat ini dilemparkan kepada manusia terbaik di muka bumi ini setelah nabinya alaihi salatu wassalam, maka sungguh sangat mengerikan. Maka ya lihat, para ulama banyak yang memvonis kafir sekte yang pertama ini. Ya, walaupun nanti ada klasifikasinya karena banyak sekte dari mereka. Kemudian yang kedua Khawarij. Khawarij juga sama, banyak mengkafirkan para sahabat Nabi SAW kecuali sedikit sekali. Kemudian yang ketiga adalah Mu'tazilah dan Jahmiyah, karena mereka tidak beriman dengan dalil-dalil yang sifatnya dari sahabat, yaitu sunnah Nabi SAW. Ya, mereka tidak beriman. Ya, kemudian yang keempat yaitu ahlul kalam, ahlul falsafah, falasifah juga sama. Mereka hobinya mengkritisi dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jangankan Sunnah, dalil dari Al-Quran saja mereka kritisi. Kenapa? Karena belajar filsafat. Ya, karena orang yang belajar filsafat tidak menghormati, tidak mengagungkan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana mestinya. Ya, orang yang belajar filsafat, hukumannya mungkin ini hukuman dari Allah, dia sudah tidak mengagungkan lagi Al-Quran dan Sunnah, bahkan berani mengkritisi sahabat, mengkritisi dalil yang sudah baku. Makanya jangan heran kalau ada profesor doktor mengkritisi hijab. Hijab ini nggak wajib, hijab itu di hati, karena anaknya nggak berhijab. Ya, akhirnya dibela. Tuh lihat, kenapa? Karena belajar filsafat. Tuh lihat ya, ada yang mengkritisi salat 5 waktu tidak wajib. Bahkan sudah terang-terangan mengatakan saya sudah tidak salat 40 hari di media TV. Tuh lihat, kenapa? Karena belajar filsafat. Itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Karena filsafat tidaklah ada kecuali untuk mengkritisi sesuatu yang baku di dalam agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang seharusnya diikuti, yang seharusnya dipercaya, diakui kepercayaannya, kemudian harus tunduk dan patuh, diagungkan. Ini malah tidak. Dan banyak ya orang-orang yang seperti ini bercokolan di universitas Islam di negeri kita. Waliyadzubillah. Sehingga jangan heran kalau ada keanehan-keanehan dari mereka yang mengatakan indahnya pernikahan sesama jenis. Mereka nulis buku. Tuh lihat, Al-Quran itu bukan kalamullah.
kemudian disobek-sobek, kemudian diinjak, ini adalah cuman sekedar tulisan saja. Yang mengatakan bukan orang kafir, yang mengatakan adalah muslim. Ya, yang mengatakan ini adalah orang muslim Islam, yang belajar Islamnya bukan di sumber Islam tapi di mana, di negeri kafir, di Amerika. Maka hasilnya pun juga sesuai dengan pesanan Islamnya, sesuai dengan pesanan, dan itu merajalela di negeri kita, waliyadzubillah. Maka hati-hati ketika Anda belajar, hati-hati ketika Anda menuntut ilmu, hati-hati ketika jangan hanya karena lihat Islamnya akhirnya termakan syubhat, sehingga kalau orang sudah terkena syubhat susah untuk keluar, waliyadzubillah. Ada satu kampus ya, Universitas Islam mengatakan selamat datang di kampus tak bertuhan. Ya, kemudian kalimat Allahu Akbar, ini afwan ya kita sebutkan, Allahu Akbar diganti menjadi anjing hu akbar. Apa maksudnya seperti ini? Kalau bukan hukuman Allah Azza wa Jalla kepada mereka yang berani mengkritisi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terus akan ada orang-orang yang seperti ini, bercokolan, ya, orang-orang liberal yang berjubah cendikiawan Muslim, ya, hati-hati dalam rangka untuk membodohi umat. Waliyadzubillah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu mendapat penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semua orang-orang yang dijauhkan dari segala bentuk kebid'ahan, kesyirikan, kesesatan. Ya, semoga kita selalu istiqamah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam, di atas iman, di atas ihsan yang sangat sempurna. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.